Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heru dan kita akan kembali mengomentari video dari Juli yang judul apa dalam PL Adam dan Hawa turun di surga dari surga itu di Mekah gitu kan. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Nah, memang dalam sejarah ini, dalam bukunya Dr. Rafat Amari, tidak pernah ada nama Mekah sebelum Masehi. Jikalau memang Mekah itu sudah ada di zaman Abraham atau menurut mereka Ibrahim tadi itu, pasti di perjalanan orang-orang terkenal, sejarawan Yunani terkenal tadi itu, mereka menyebutkan ada nama Mekah. Nah, ini di sini awalnya ada bukti dia nggak ngerti ya. Guys, ingat waktu itu belum ada kota Mekah ya, belum ada. Hanya ada Ka'bah di padang pasir. Jadi waktu itu Ibrahim dan anak Ismail itu bangun Ka'bah, bukan bangun kota guys. Jadi lagi ya. Jadi mereka bangun Ka'bah di tempat yang kemudian disebut Mekah gitu guys. Jadi sekali lagi dulu ingat nih, dikiranya orang itu berdua bangun kota gitu. Padahal waktu itu baru ada mereka berdua guys, belum ada yang lain gitu kan. Jadi emang dia harus belajar bedakan antara Ka'bah dengan kota guys, Mekah gitu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi kembali Ustadz Suharsono, di mana dalam videonya beliau menjawab pertanyaan dari netizen gitu. Tapi jawabannya itu menyerempet atau mengambillah dari Alkitab. Nah, parahnya, cerita dari Alkitab itu yang disampaikan oleh Ustadz Suharsono sama sekali berbeda dengan isi Alkitab yang sebenarnya. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Apa yang jelas dan sebenarnya sangat diakui dalam sejarah pada umumnya adalah bahkan Nabi Adam dan istrinya Hawa atau Eva, ya, Ave, ya, yang ada di dalam tradisi perjanjian lama itu adalah orang yang bertemu di Mekah itu sendiri. Ya, jadi sebelum ada umat manusia, sebenarnya Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga, dia ada di Mekah tersebut. Yang letaknya itu persis di Jabal Rahmat. Ya, Bukit Rahmat, Bukit Cinta. Itulah yang mempertemukan atau titik pertemuan antara Adam dan Hawa. Jadi informasi ini kita dapatkan murni dari Quran guys, Quran ya, sama hadis. Jadi apa yang disampaikan Nabi. Karena dulu itu kan waktu zaman Adam Hawa ini kan belum ada sejarah guys. Betul-betul murni kan kitab suci kan, firman Allah semua. Karena waktu itu belum ada, sejarah ingat belum ada ya zaman Adam dan Hawa ya. Jadi murni betul-betul dari kitab suci guys. Nah untuk itu harus teliti kitab suci ini benar apa tidak gitu. Dan kalau lakukan itu kan jelas metodenya. Dia dihafal dan segala macamnya gitu kan. Jadi dan dia intinya kalau dari segi pembuktian aku kan udah cukup valid lah guys aja metodenya itu sangat canggih ya guys. Di dihafal gitu dan juga bahkan dunia medis pun sudah buktikan kalau mereka itu tidak menemukan kesalahan ataupun pada Quran, sehingga banyak mereka tuh yang orang-orang medis tuh pindah ke jadi mualaf karena mereka melihat kebenaran Quran. Dan karena itu justru bumi yang dipijak pertama kali oleh umat manusia dalam perspektif keagamaan adalah apa yang ada di dalam wilayah Mekah tersebut. Ya. Jadi ingat Pak Ustadz ini mengatakan wilayah guys, belum kota. Waktu belum ada kota, baru sih ada wilayah baru. Dan pernyataan Al-Quran juga menegaskan bahwa rumah ibadah pertama-tama yang dibangun untuk menyembah Allah, rumah ibadah, adalah yang ada di Bakkah atau yang ada di Mekah. Jangan lupa, dulu zaman Adam dan Hawa itu bangun rumah ibadah bukan kayak kita sekarang yang pakai semen, apalagi cat apa semua, enggak guys. Jadi jangan bayangkan waktu zaman Adam Hawa itu kayak sekarang ya, beda. Ada pernah lihat rumah Nabi aja seperti itu, apalagi rumah orang manusia pertama yang diturunkan ke bumi guys. Itu rumahnya sangat jauh dari yang kita bayangkan, karena masih sangat sederhana gitu kan. Karena mereka belum belum berevolusi gitu. Masa itu dalam artian belum
ya belum ditemukan penemuan di zaman sekarang kan. Ditemukannya bulldozer segala macam ya guys. Tersebut. Ini pernyataan yang mungkin mengagetkan bagi orang-orang di luar Kristen bahwa bangunan tempat ibadah itu sudah dibangun jauh sebelum Masjidil Aqsa atau apapun, atau kuil Sulaiman atau kuil Daud yang ada di Yerusalem itu. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh netizen di kolom komentar video Ustadz Suarsono tadi itu gini, Ustadz, kalau menurut orang Islam Mekah itu dibangun pada zaman Nabi Ibrahim, dan kalaupun Nabi Ibrahim yang dimaksud oleh orang Islam adalah Abraham, maka dia hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi. Dan di tahun itu menurut sejarah Mekah belum ada. Bahkan menurut Dia belum ada, kota Mekah belum ada, itu baru nama wilayah guys ya, wilayah, dan itu belum ada manusia yang hidup kecuali Abraham dan Ismail. Ya, belum berupa sebuah kota kampung, di situ hanya ada mereka berdua guys, Abraham dan Ismail. sejarah dunia, abad ke-7 dan 8 sebelum Masehi pun Mekah belum ada. Lalu Ustadz Suarsono menjawab, Ya, jangan samakan Mekah dulu dengan kota sekarang ya. Sekali lagi beda ya, itu nama wilayah sekali lagi. Sama kayak kita sebut wilayah Amerika, wilayah apa gitu. Masih wilayah guys, belum ada kotanya gitu. dengan panjang lebar gitu ya. Saya hanya tadi Ya sayangnya kebiasaan dia tidak menyampaikan kajian itu guys, itu salahnya. Sehingga dia hanya memotong-motong dan memberikan kepada kita apa yang dia pengen diberikan gitu kan. Jadi gimana orang mau ngujinya gitu. Oke sudahlah, saya komentar yang ada aja guys. mencuplik sedikit saja dari video berikut. Mulai dari keagamaan, antropologis budaya, sejarah menurut Islam gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi tidak berdasarkan sejarah menurut catatan sejarawan dunia gitu ya. Nah, yang menarik yang mau saya tanggapi adalah jawaban pertama dari Ustadz Suarsono tadi itu. Ketika menjawab, beliau tadi mengatakan bahwa menurut tradisi perjanjian lama, Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga pertama kali itu di tanah Mekah, yaitu di Jabal Rahmat atau Bukit Cinta. Bukan, salah. Dia salah dengar guys. Ustadz itu bukan ngomong seperti itu ya. Itu adalah tempat pertemuan. Jadi mereka turunkan dari surga di tempat yang terpisah. Jadi mereka terpisah guys. Nah, mereka ketemu di situ. Jadi itu adalah tempat pertemuan ya, bukan tempat mereka turunkan. Sekali lagi jadi di ini apa nggak dengar apa yang disampaikan orang, apa yang dia nyimak gitu kan. Jadi ini terbukti Juli ini dia harus lebih apa lagi ya, selingan harus ini korek lagi gitu kan. Dan mereka bertemu di sana. Ini cerita ini sangat berbeda ya dengan cerita yang ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab tidak ada ceritanya Adam dan Hawa diturunkan dari surga, bertemu di Mekah, mereka kenalan, kemudian jatuh cinta dan menikah. Bukan itu kan di Mekah, tapi di tempat berbeda dan ketemu di Mekah. Gitu guys. Nikah itu tidak ada. Tapi kalau dan juga bukan bertemu dan jatuh cinta, enggak. Quran menyampaikan mereka tuh sudah ya suami istri sejak di surga itu guys. Surga itu mereka dilarang makan pohon kuldi, buah dari pohon kuldi. Jadi mereka dengan bumi itu sebagai hukuman di tempat yang terpisah. Lalu mereka bertemunya di situ di Jabal Nur tuh guys. Jadi sama sekali di ini nggak menyampaikan sesuai dengan disampaikan persis dengan saya Ustadz tadi gitu guys. Jadi kayaknya dia nggak nyimak ini orang ini. kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 dimulai dari ayat 15 gitu ya. Di sana Tuhan Allah mengambil manusia itu setelah selesai diciptakan dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ingat surga itu punya taman-taman ya, salah satunya ada Taman Eden ini ya. Ingat juga ya, ketika seorang kaum muslim mati syahid, dia akan ditempatkan rohnya di salah satu taman-taman surga gitu. Nah, di surga itu juga punya taman-taman, juga punya surga itu mempunyai air yang mengalir, pohon-pohon yang buahnya rendah gitu. Jadi taman ini adalah definisi surga gitu guys. Itu dalam disampaikan dalam Quran gitu kan. Di surga itu Anda bayangkan ya sama kayak bumi gitu. Cuman lebih indah gitu guys. Ya, ada sungai-sungai, pohon-pohon buahnya rendah gitu kan. Taman-taman gitu kan. Nah, kenapa? Karena
karena memang manusia menyukai hal itu. Manusia tuh suka taman, suka pohon-pohon yang buahnya rendah, suka sungai-sungai. Anda tahu sungai-sungai itu membuat kita sejuk dengan gemericik airnya gitu kan. Nah, karena surga itu tempat yang nikmat. Dan ingat ya, di ayat sebelum ini ya, di ayat satunya ya, Kejadian 2 ya, pasal 21 itu kalau ada baca lengkap, saya nggak perlu tambahkan sini ya, tapi saya kurang lebih apa isinya. Di situ Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam waktu 7 hari. 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat. Jadi dia sudah menciptakan semuanya lengkap. Langit dan bumi beserta isinya, guys. Lengkap, udah nggak lagi yang tertinggal. Sudah jadi barang itu, guys. Ya kan? Nah, jadi karena sudah jadi, barulah Allah mengambil manusia itu yang diciptakannya itu, lalu diletakkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan ingat ya, kita pernah bahas di sebelumnya di kajian tentang Sulaiman dan Daud itu beragama Islam ya. Saya nggak tahu nanti akan saya upload video itu setelah video ini apa sebelum video ini, karena ini video sedang proses ngedit itu guys, proses di render gitu kan. Nah, jadi di situ ya dikatakan bahwa benarkah Allah hendak diam di muka bumi, ya berdiam di muka bumi bersama manusia di bumi? Jawabannya Anda tahu ya, sesungguhnya langit yang mengatasi langit pun tidak dapat menampung engkau. Ya, jadi kediaman Allah itu tetap di surga. Jadi surga adalah kediaman tetap Allah. Nah, kalau surga dikatakan tempat kediaman yang tetap Allah, berarti Allah tidak kemana-mana. Berarti kalau di sini, kalau Allah bertemu dengan Adam ini, berarti ini ada kejadian di surga, guys. Karena Allah tempat kediamannya di surga. Karena langit yang mengatasi langit pun tidak dapat menampung Allah gitu. Jadi Allah itu tidak pernah ya, ada di bumi, ya apalagi di langit. Ya, langit dalam artian langit yang ditulis langit, yaitu langit ke-7 sampai ke-65 sampai 1 itu mungkin Allah dari situ. Karena tidak dapat menampung dia, guys. Karena dia tentu lebih besar dari semuanya itu. Nah, surga lebih besar daripada segalanya, daripada langit ke-7 dan sampai bawahnya. Makanya ini Allah ada di surga, guys. Karena itulah tempat kediaman dia yang tetap gitu kan. Sesuai dengan kajian yang saya sampaikan saya nggak tahu nanti setelah ini atau sebelum ini saya uploadnya gitu kan. Jadi itu guys. Jadi definisinya sesuai dengan yang disampaikan oleh Quran, yaitu surga itu penuh dengan taman-taman yang sungai-sungai, pohon-pohon buah-buahan yang rendah gitu. Jadi ingat ya, itu sudah diciptakan Allah sebelum apa guys? Itu semua udah jadi gitu. Itu. Jadi manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden, bukan di Mekah. Kemudian ayat 18, dia ngerti. Disampaikan Ustaz itu bukan manusia diciptakan langsung letakkan di Mekah, enggak. Manusia diciptakan letakkan di surga, lalu dihukum karena makan dari buah kuldi di pohon kuldi, lalu mereka diletakkan di bumi, turunkan ke bumi dari surga, itu tempat terpencar, ketemu di Jabal Nur Mekah gitu. Di Juli ini apa nggak dengar atau gimana gitu kan? Jadi sama sekali jadi apa guys? Berbohong. Ustadz itu tidak ada seperti itu gitu kan. Coba Anda putar lagi videonya balik. Tidak pernah Ustadz itu mengatakan mereka berdua diciptakan lalu diletakkan di Mekah. Enggak guys, sama sekali tidak. Itu Mekah adalah tempat bertemunya gitu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan kan berarti dia punya mulut, punya telinga untuk mendengarkan guys, untuk mengatakan apa yang didengarnya gitu kan. Saya memberitahu tentang hal akan datang. Itu hal yang akan jadi kemudian. Memang kan memberitahu tuh nanti Yesus akan datang kedua kalinya, dia akan bunuh babi, makan salib dan segala macamnya. Jadi ini jelas penolong itu bukan Tuhan guys, tapi adalah manusia juga, kayak Hawa ini kan diciptakan Allah sebagai penolong dari Adam terus pasangan. Ya, jadi Tuhan Allah melihat bahwa manusia tidak baik kalau hidup seorang diri saja. Makanya jangan lama-lama menjomblo gitu ya. Dan akhirnya Tuhan membuat atau menjadikan penolong yang lain baginya, atau penolong yang sepadan dengan dia. Nah, lanjut lagi. Jadi ingat ya, ayat yang saya katakan tadi yang tentang perkataan Yesus ya, aku mendapat mengatakan segalanya pada kalian, tapi pada waktunya belum tiba, tapi aku akan pergi. Tapi aku minta pada Bapakku seorang penolong lain. Ini dia guys. Berarti seorang penolong lain itu adalah manusia juga guys, yaitu Nabi Muhammad SAW guys. Ayat 21, 22 dan seterusnya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah. Berarti ini jelas ada di kediaman Allah, yaitu di mana yang saya sampaikan ya, itu kediaman Allah tetap itu di surga. Berarti ini di surga guys.
satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apakah ini satu dalam artian seperti Yesus dengan ini? Enggak, guys. Jadi maksudnya makanya bersatu tuh nggak semuanya bukan berarti adalah satu itu yang dari Allah satu itu, guys. Dari Yesus Roh Kudus bersatu jadi Allah, bukan. Tapi satu yang maksudnya tuh satu daging dalam artian adalah sebagai suami istri, satu dalam keluarga gitu, guys. Nah, sama kayak Yesus sama Allah itu satu antara utusan dengan yang mengutusnya. Jadi sekali lagi berarti itu berarti istrinya pasti bukan suaminya juga bukan istrinya, sama dengan Yesus bukan Allah dan Allah bukan Yesus. Karena mereka posisinya beda, yang satu mengutus, satu yang diutus. Kayak ini satu suami, satu istri, guys. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi, cerita di dalam Alkitab tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suarsono. Tadi menurut tradisi perjanjian lama seperti itu, katanya ya. Tapi dalam perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan bukan di surga. Kemudian berarti kalau gitu Tuhan ayat yang bilang Tuhan Allah kediamannya tetap di surga itu bohong berarti ya. Berarti Tuhan itu kediamannya pindah-pindah, guys. Bisa di surga, bisa di bumi gitu kan. Padahal juga dikatakan benarkah Allah hendak berdiam di bumi sama manusia? Sesungguhnya langit pun tidak dapat mampu engkau gitu. Bagaimana bisa dia di dunia, di bumi, sedangkan bumi tidak dapat, langit aja nggak bisa menampung dia, bagi bumi gitu. Jadi sekali lagi ini adanya di surga, guys. Karena hanya surga yang dapat menampung Allah gitu kan. Makanya kenapa juga tempat kediamannya yang terletak di surga? Karena hanya surga lah yang bisa menampung Allah, guys. Manusia itu, Adam, ditempatkan di Taman Eden. Baru Makanya Yesus juga pernah katakan ya, jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa. Hanya ada satu dia Bapamu, yaitu dia di surga. Jelas, mana satu Bapamu dia di surga. Berarti Bapa ini di surga gitu. Kalau di bumi, dia bukan Bapa. Jadi sekali lagi guys, ini cuma satu Bapamu dia di surga. Berarti ini surga, guys. Itu ya poinnya. Jadi kalau Adam dan Hawa interaksi sama Allah, berarti mereka ada di surga, di kediaman tetapnya Allah, guys. setelah itu Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kemudian Tuhan Allah mengambil tulang rusuk dari manusia pertama itu dan membuatnya menjadi seorang perempuan yang dinamakan Hawa. Jadi itu cerita yang benar, jangan dibolak-balik ya Pak Ustadz. Kemudian Bukan bolak-balik, Anda yang dengar Ustadz tuh bilang apa gitu kan. Jadi lagi ini perlu dikorek kupingnya, guys. Ini gimana guys ya. Sering kali dia tuh orang ngomong A, dia sampaikan B gitu. Itulah kalau orang nggak menyimak gitu kan. Maka buat video tuh kayak saya bagusnya. Kayak saya nih kan video real dari awal sampai akhir saya komentari sehingga nggak ada miss-nya, guys. Jadi betul-betul ketika dia komen saya skip, saya stop langsung saya komentari. Jadi mungkin jadi miss gitu, guys. Tapi kalau dia bikin kayak tadi itu kan sepotong ya udah error ya, guys. yang kedua tadi itu, jawaban yang kedua dari Ustadz Suarsono tadi adalah tempat penyembahan kepada Allah pertama kali di dunia ini, di bumi ini, dibangun di Mekah. Saya tidak tahu sejarah ini dari mana. Mungkin Dari Alkitab kita bisa tahu dari Quran gitu kan. Jadi ketika ya diturunkan Adam dan Hawa di bumi ya, lalu mereka terpecah tuh kan, mereka ketemu Jabal Nur. Nah, ketika mereka mulai settle di situ, otomatis kan mereka bangun tempat ibadah karena ingat mereka adalah ciptaan Tuhan Allah, sehingga mereka harus beribadah kan. Nah, mungkin mereka jadi ciptaan yang ingkar gitu. Karena manusia memang suruh beribadah gitu, wajib beribadah karena kita bentuk terima kasih kita pada Tuhan Allah. Jadi mereka pasti akan bangun tempat ibadah gitu. Itu logikanya gitu. Jadi untuk masalah bangun tempat ibadah itu nggak perlu sejarah, guys. Kecuali kalau Adam dan Hawa ini adalah makhluk ciptaan yang ingkar. Tapi kan tidak di sini. Kita akui ya, Adam dan Hawa kesalahannya hanya itu, hanya makan dari pohon buah kuldi dalam komunitas Islam ya. Kalau dari Kristen itu pengetahuan dan yang baik dan buruk gitu.
Tapi sekali lagi ya, Adam dan Hawa sebagai ciptaan yang taat ya, dan mereka pasti akan bangun tempat ibadah. Jadi itu tak perlu sejarah guys. Dan bangun tempat ibadah tuh bukan kayak Ka'bah yang sekarang ya, jangan bayangkan seperti itu. Dulu mereka tuh adanya apa? Mereka belum punya bulldozer, belum punya semen dan segala macam. Ya mereka pun dengan tangannya apa adanya gitu kan. Jadi sekali lagi juga tempat tinggal mereka dari keselamatan mereka dari ancaman bintang buas guys, dan bahaya yang ada waktu zaman itu gitu loh. Sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Suarsono tadi itu adalah sejarah versi Islam. Jadi Ya, sejarah versi Islam itu berdasarkan Quran. Jadi kami itu pakai logika guys gitu. Jadi sampaikan begini, Allah sampaikan begini, kami langsung nangkap. Oh berarti begini, berarti dia harus begini nih. Mungkin dia nggak begini gitu. Gitu loh guys, logika berpikirnya. sejarah yang ditulis oleh orang-orang Islam, bukan sejarah yang berlaku atau sejarah yang ditulis oleh sejarawan dunia yang terkenal. Kalau kita melihat, membaca buku-buku seperti buku ini ya, bukunya ini J.K. Sandlin, The People versus Muhammad, di sini dikatakan bahwa Arab sebelum Ini aja bukunya apa? Bukan buku dari sumber Islam itu, tapi ya sudahlah, kita dengar dulu guys. kelahiran Islam itu orang-orangnya menyembah berhala atau dewa-dewi. Di sana ada 360 berhala di Mekah yang berada di sekeliling Ka'bah. Jadi Nah, ini kita jelaskan ya. Anda tahu ya, sepanjang dahulu sejarah mencatat kalau manusia tuh suka menyimpang, guys. Anda tahu bahkan Musa pun ya, pengikutnya itu ketika ditinggalkan Musa sebentar, ketika mereka kembali, mereka apa yang terjadi? Mereka sudah menyembah patung sapi. Nabi Nuh, coba Anda lihat Nabi Nuh. Bagaimana umatnya membangkang, disuruh ikut bangun ke Bahtera, tapi umatnya nggak ikut, guys. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan mereka di dalam air bah gitu, guys. Jadi memang manusia tuh selalu dalam periode sejarah tuh manusia tuh memang selalu membangkang. Maka nggak heran kalau Ka'bah waktu itu seperti itu. Jadi jadikan kuil guys yang dikasihkan kepada 360 dewa. Makanya Nabi Muhammad diutus untuk mengubah itu semua. Anda lihat ketika Nabi Muhammad diutus ya, Nabi Muhammad langsung menentang itu. Sama kayak ini adalah waktu Ibrahim. Ibrahim itu juga begitu. Ketika itu ya rumah Allah itu dijadikan tempat penyembahan berhala, dibangun patung-patung kan. Jadi Nabi Ibrahim itu ya pada malam hari ya, dia buktikan kalau itu bukan Tuhan. Dia hancurkan satu patung ya, satu patung yang bukan paling besar, dihancurkan semua patung, disisakannya satu patung yang besar, lalu diletakkannya kapak di tangannya guys. Itu waktu itu ini kisah yang sangat terkenal ya. Ternyata di Al-Quran tadi dan hadis. Jadi waktu itu raja dan orang-orang pada waktu itu kan melihat, wah ini siapa kan tuan-tuan kita gitu kan, oleh sepatu-sepatu mereka gitu kan. Lalu dipanggil semuanya. Nah, akhirnya mereka curiga, Ibrahim lah pelakunya. Lalu Ibrahim menjawab, yang melakukannya itu, yang paling besar itu. Lihat dia megang kapak. Nah mereka ini tahu mereka ini tahu mereka itu tidak logis. Berarti mereka sebenarnya ngerti kalau mereka tuh sebenarnya melakukan ajaran nggak logis gitu, yaitu menyembah patung gitu kan. Jadi patung tidak disebut apa-apa. Mereka katakan pada Ibrahim kan, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung gitu kan. Kata Ibrahim, nah itulah dia kan sadar itu kan. Memang nggak mungkin patung tuh Tuhan, karena patung bisa buat apa-apa gitu kan. Dia sadar gitu. Jadi mereka tetap tidak mau beriman guys. Itu. Jadi memang manusia tuh begitu gitu. Jadi kalau dulunya adalah Ka'bah, ya jangan Ka'bah. Tempat lain aja ibadah tabut Musa aja diubah di tempat berhala kan. Tempat Ibrahim juga begitu gitu. Ini memang wajar guys. Jadi jangan kira dulunya itu Ka'bah terus enggak, karena manusia itu selalu ingkar guys. Nah, jadi sekali lagi berarti dia ngerti. Jadi dia makanya belajar sejarah Islam ya. Datangnya Imam Muhammad tuh untuk menghancurkan bala yang ada di Mekah. Jadi Nabi Muhammad tuh bahkan ketika dia datang dengan tentara dari Madinah ya, Mekah takluk tanpa satupun tumpahan berdarah, dan dia mengubah Mekah dan menghancurkan semua berhala di dalamnya guys. Jadi dia harus belajar tentang sejarah Islam di ini guys, biar paham gitu kan. di sini juga dicatat bahwa orang-orang pra-Islam atau orang Arab pra-Islam itu mereka bukan pra-Islam dalam artian agama. Maksud itu Islamnya yang dibawa oleh Muhammad. Ingat, Islam itu sudah ada sebelumnya. Nabi Adam sudah beragama Islam, ya. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan agama yang diajarkan oleh Nabi terdahulu. Jadi orang ini ingkar. Ingat, orang ini orang ingkar yang tidak mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, yaitu ajaran Nabi Yesus atau Musa dan lainnya. Jadi mereka ini orang-orang ingkar yang mereka menyembah berhala. Nah, maka diutus Nabi Muhammad untuk mengubah itu semua agar mereka kembali menyembah
Tuhan Allah yang esa, guys. Gitu loh. Juga sudah melakukan ibadah haji dengan cara berkeliling Ka'bah, tapi mereka dengan telanjang. Itu disebutkan. Sekali lagi itu bukan ibadah haji. Yang mereka ini ya, gini. Dulu ya, makanya saya katakan inilah bukti kalau ibadah itu diubah ya. Ritual itu diubah sama manusia. Jadi dulu tuh orang Ibrahim itu sudah udah berhaji gitu kan. Nah, lalu mereka ubah itu aja itu dengan menempatkan dewa-dewa, patung-patung, dan mereka masih melakukan ritual itu tapi ubah dengan melingkari Ka'bah yang telanjang gitu. Jadi sekali lagi memang itulah manusia suka mau ubah guys, syariat itu. Nah, jadi inilah buktinya kan. Jadi sekali lagi kita nggak heran nengok hal beginian itu kan. Di dalam halaman 108 di dalam buku ini. Kemudian di dalam bukunya Pak Bambang juga mengatakan hal yang sama. Di Mekah juga mereka adalah penyembah dewa-dewi atau patung-patung atau paganisme di dalam buku ini juga. Makanya Nabi Muhammad itu datang gitu untuk merubah itu semua. Sama kayak Ibrahim juga dia terus untuk menghancurkan bala-bala yang disembah orang itu gitu. Yesus juga begitu, guys. Jadi semuanya sama gitu kan. Mereka diutus untuk mengubah ajaran pagan jadi kembali ke Islam, guys. Aduh, jatuh. Kemudian di buku Sirah Nabawiyah juga ini juga sama. Di sini juga disebutkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam adalah, ini sekali lagi bukan Pak Islam semuanya, tapi Pak Islamnya Nabi Muhammad. Jadi mereka ini diutus Nabi sebelumnya nama Yesus, tapi tidak mereka ikuti, guys. Jadi mereka tuh malah melakukan ajaran pagan, yaitu menyembah dewa-dewa sama kayak Yunani dahulu, menyembah dewa Zeus, dewa Hercules dan sebagainya, dan juga di Romawi dewa matahari, Osiris dan segala macam, guys. Jadi mereka ikut itu gitu. Jadi mereka menyimpang dari ajarannya Yesus, guys. Paganisme. Dan di sini juga buku yang Sejarah Peradaban Islam juga di sini juga mencatat bahwa saya catat di sini di halaman 40-41. Di sini memang pada awalnya menurut buku ini orang-orang Arab pra-Islam itu monoteisme Ibrahim gitu ya menurutnya. Tapi oleh karena Amru bin Luhai mereka menjadi menyembah dewa-dewa karena Amru bin Luhai ini membawa patung dari negeri Syam, yaitu berhala Hubal yang diletakkan di dekat Ka'bah dan kemudian disembah bersama-sama. Nah, itulah awalnya penyembahan berhala di Mekah itu, guys. Itu loh. Sama dengan orang-orang Arab. Nah, sebelum Amru bin Luhai membawa Hubal ini di sekitar Ka'bah sendiri memang sudah banyak berhala-berhala, ada 350 yang dicatat dalam buku ini. Dan juga menurut buku ini juga, ini buku penulisnya adalah orang Islam. Pada zaman Amru bin Luhai juga ketika orang-orang pagan itu berhaji, jadi mereka juga sudah melaksanakan ritual haji sebelum. Ya, mereka biasa orang pagan tuh suka nyampur adukkan ajaran gitu kan. Jadi dia nggak murni, guys. Itu memang biasa orang pagan memang begitu. Islam. Nah, setelah pulang dari ritual haji, Amru bin Luhai itu memberikan seperti patung-patung kecil gitu, berhala kecil untuk dibawa ke rumah mereka yang pulang dari ibadah haji di Mekah tadi. Ini menurut buku ini. Jadi, beberapa sumber mengatakan bahwa sebelum Islam memang Jazirah Arab pada umumnya itu adalah beragama paganisme, menyembah patung-patung dewa-dewi gitu ya. Dewa yang paling besar adalah Hubal, kemudian ada putri-putri Allah. Sama seperti zaman Ibrahim dan juga zaman Musa ya. Mereka bahkan zaman Musa tuh nyembah Fir'aun lagi. Ini memang begitu, guys. Mereka tuh menyimpang dari ajaran Nabi sebelumnya kayak Nabi Sulaiman dan Daud. Gitu lah, guys. Memang itu wajar terjadi. Manusia adalah tempatnya ingkar gitu. Al-Manat, Alata, Al-Usa, dan Al-Manat. Jadi 3 putri ini adalah putri Dewa Bulan, yaitu putri Allah ini tadi. Nah, ingat ya, Allah, mereka menyebut Tuhan itu Allah, di situ dewa ya. Jadi mereka menamakan Allah itu adalah dewa artinya. Jadi Dewa Bulan. Jadi nggak ada hubungan sama Tuhan Allah, guys, nggak ada hubungan sama sekali. Dewa Bulan itu nggak ada hubungan dengan Allah sama sekali. Ada buku yang bagus juga yang ditulis oleh Dr. Rafat Amari gitu ya, seorang yang dari Timur Tengah juga.
mengenai catatan sejarah para sejarawan Yunani pada masa Alexander the Great. Jadi mereka ini sudah mengunjungi Jazirah Arab, semenanjung Arab, dan mencatat dengan detail semua lokasi yang mereka kunjungi, kemudian kebudayaan, keagamaan gitu ya. Tidak satu pun sejarawan-sejarawan ini mencatat atau menemukan nama tempat Mekah, baik kota maupun desa, tidak ada. Yang pertama, kita bisa Waktu itu Mekah belum jadi kota maupun desa, hanya wilayah tempat mengembala. Itu perlu ingat ya, belum jadi kota atau desa. Jadi sekali lagi ya harus ngerti. Ini Mekah dulu tuh bukan sama kayak kota apa kotanya Iran ya Iran dahulu ya, Persia atau yang kayak kota Roma atau desa apa itu belum guys, masih tempat mengembala Mekah itu. Jadi sekali lagi dan itu tempat belum terkenal ya, masa tuh apa? Jadi nggak mesti harus ditemukan oleh orang ini gitu, karena mereka dia nggak mungkin belajar seluruh Arab, karena Arab itu luas guys. Ada bahkan ada perang gurunnya juga itu. Perang gurun yang apa yang jaraknya sangat jauh gitu. Jadi jangan bayangkan kayak sekarang yang orang punya mobil motor untuk keliling dunia itu belum ada. Jadi manusia itu nggak mungkin hampir apa belum apa nggak mestilah harus dan hampir nggak mungkin juga bisa menemukan semua tempat itu guys. Itu yang penting harus catat ya. melihat di dalam buku ini. Saya tidak punya buku fisiknya, tapi saya punya soft copy-nya. Tapi saya sedang titip bukunya untuk beli di Mas Gracia Pelo. Nanti akan datang minggu depan. Nah, soft copy-nya ini ada di internet. Bapak Ibu bisa download lah. Atau kalau enggak nanti saya cantumkan di kolom komentar ya. Bapak Ibu tinggal klik supaya bisa melihat buku ini dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama, di dalam halaman 106, Herodotus, seorang sejarawan Yunani terkenal, gitu ya. Dia mengunjungi banyak negara dan selalu mencatat setiap negara yang dia kunjungi, bahkan letak geografisnya. Jadi setiap dia berkunjung ke negara, semua daerah itu tempat-tempat terkenal dia kunjungi dan dicatat dengan detail. Iya, cuma tempat terkenal, yang nggak terkenal nggak catat gitu kan. Tapi nanti kita akan sampaikan ya, sebenarnya kasus siapa gitu pada waktu itu. Bahkan termasuk geografisnya. Pada abad ke-5 Masehi, dia berkeliling semenanjung Arab dan mencatat nama-nama kota di semenanjung Arab. Tapi tidak. Ingat ya, nama kota ya. Waktu itu Mekah menjadi kota guys. Jadi kita akan lihat sejarahnya yang benar gitu. Jadi kalau dikatakan nggak ditemukan dalam bentuk kota ya belum bentuk kota gimana mau bukan. Ini gini loh. Di Indonesia banyak ya, ada satu tempat yang tempat itu hanya jadi tempat penggembalaan guys. Maka kayak daerah yang mana lah gitu, kayak yang kan bayangkan di Indonesia yang apa yang tempat yang belum jadi kota guys atau desa. Berarti anggaplah kayak di Papua lah ya, di situ masih ada atau di Sumba lah, itu kan belum ada kota itu ya, masih tempat penggembalaan aja. Nah, itu jadi gimana mau dicatat belum jadi kota gitu kan, belum jadi desa, hanya tempat pengembalaan gitu guys. Kita akan lihat sejarahnya. Mencatat nama Mekah. Jadi Mekah tidak ada di dalam catatan Herodotus. Yang kedua, utusan Alexander the Great gitu. Ada dua utusan Alexander the Great pada abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi Alexander the Great sebelum menginvasi Arab, dia mengutus dua utusan untuk mensurvei Jazirah Arab gitu ya. Dia mengutus Batlimos bin Lagos dan Aristopolos untuk mempelajari kebudayaan, kemudian geografis, keagamaan, dan semualah berkaitan dengan semenanjung Arabia pada waktu itu. Mereka mencatat daerah-daerah penting di Arabia dan sekitar Laut Merah. Mereka tidak mencatat ada nama Mekah dalam laporan mereka kepada Alexander the Great pada halaman 107. Kalau Mekah sudah ada dan menjadi pusat keagamaan dan Mekah waktu itu menjadi pusat keagamaan hanya dibangun oleh Abraham dan Ismail ya, belum jadi kota guys. Nah, bayangkan, jadi ngerti ya. Jadi jangan mainkan dulu Mekah dulu kayak sekarang gitu ya, jadi pusat keagamaan belum. Nah itu makanya harus ngerti, dia nggak pernah belajar Islam jadinya orang guys. Jadi aku ambil sumber, dia pun harus teliti sumber ini sesuai nggak dengan sejarahnya. Jadi bagaimana bisa dikatakan
belum ditemukan kota atau pusat keagamaan. Sedangkan waktu itu belum jadi itu, guys. Hanya tempat penyembah pertama manusia, yaitu Adam Hawa dan juga Ibrahim dan Ismail, guys. Menjadi tempat terkenal pada waktu itu, pasti tidak akan terlewatkan dari dua utusan Alexander Agung tadi itu ya, atau Alexander the Great. Ini yang kedua. Yang ketiga, Itu kan ingat sebelum Masehi ya, BC 35 sebelum Masehi. Before BC itu before apa ya? Before apa lagi, guys? ada Theophrastos. Jadi di akhir abad ketiga sebelum Masehi, dia berkeliling di Jazirah. Ingat, ini semua sebelum Masehi ya. Nanti kita akan lihat ya. Sedangkan itu aja Masehi, abad 3 Masehi baru ada gembala-gembala itu baru. Jadi apalagi sebelum Masehi belum ada apa-apa gitu kan. Jadi, makanya dia nggak ngerti. Dia samakan dengan kota, guys. Pusat agama, belum lagi, guys. Saudara kan. Arab. Nah, untuk menuliskan letak geografis Arabia, Theophrastos mencatat dengan detail tempat-tempat terkenal. Nah, kemudian setiap jalur yang dia lewati, tapi tidak mencatat wilayah Mekah dalam tulisannya. Padahal ini dikenal cukup teliti. Jadi Theophrastos ini dikenal sejarawan atau traveler juga yang sangat detail dan teliti dalam menuliskan setiap daerah yang dia kunjungi, gitu ya. Tapi dia tidak menyebutkan ada nama Mekah di Jazirah Arab atau di semenanjung Arab. Bisa dilihat dalam buku itu halaman 100. Kita aja, guys ya, coba Anda bayangkan ya. Kita Indonesia nih, Indonesia. Mana luas Indonesia apa Jazirah Arab? Nah, Indonesia ya, Anda bayangkan. Indonesia itu, saya berkeliling Indonesia naik motor atau mobil ya. Mungkin nggak saya kunjungi semua kota-kota di Indonesia? Mungkin nggak? Ada waktu itu, ingat saya, waktu itu LBC Indonesia Biru ya, beliau ini berdua, beliau naik motor, beliau keliling Indonesia. Beliau ini nggak sempat, guys, dalam waktu setahun itu mengunjungi suatu tempat. Anda bayangkan, itu naik motor lah, guys. Naik motor, naik kapal, ya kan? Intinya mereka nggak bisa mengunjungi seluruh kota Indonesia ya dalam waktu setahun. Ya kan? Itu sudah dengan motor. Itu pakai logis aja, guys. Mereka pakai motor dan kapal. Bahkan kayaknya mereka ada dari pesawat gitu ya. Yang ada kapal waktu itu. Intinya mereka tuh keliling Indonesia, tapi nggak semua tempat bisa mereka datangi. Banyak lagi tempat yang belum bisa mereka datangi, guys. Apalagi beliau berdua ini tuh begitu loh. Cuma jalan kaki atau cuma naik kuda atau lewat pakai keledai. Bagaimana mereka bisa memastikan mengunjungi semua kota-kota di Jazirah Arab itu? Apalagi waktu itu Mekah belum berupa kota ataupun desa, hanya tempat penggembala gitu kan. Dan sebelum Masehi itu bahkan belum ada apa-apa kecuali tempat rumah ibadah satu itu aja, guys, yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail anaknya. Jadi sekali lagi dia agak teliti nih, guys. Nah, si Dul ini untuk mengapa itu dia harus pakai logika juga. Mungkin nggak Mekah itu Jazirah itu dieksplor ya oleh orang berdua nih ya dalam waktu mungkin mereka semua hidup ya nggak tahu, tapi mungkin juga tentu mereka nih nggak mungkin dari bayi dia keliling Jazirah Arab sampai meninggal itu pasti ada waktu berapa tahun gitu kan. Nah, sedangkan yang Indonesia aja yang nggak lebih luas daripada Jazirah Arab ya. Indonesia sama Jazirah Arab tuh lebih luas lagi Jazirah Arab. Tapi Indonesia itu setahun itu berdua ini ya nggak bisa menjelajahi seluruh kota di Indonesia, hanya beberapa saja, guys. Sabang Merauke gitu kan. Nah, jadi sekali lagi itu pakai motor loh, pakai kapal juga gitu, logistiknya lengkap gitu. Mereka berdua sehingga dulu lebih lincah gitu kan. Mereka bisa pergi kapan mereka mau gitu kan. Jadi sekali lagi dan mereka mencatat loh, guys. Mereka mencatat ya, mereka catat bahkan ke video, nggak bisa mereka capture semua, guys. Nah, bayangkan itu coba. Kata mereka lebih lengkap gitu kan, logistik mereka lebih lengkap, mereka lebih cepat gitu kan. Tapi tidak bisa mereka cover semuanya. Jadi sekali lagi ini nggak bisa dipatokkan ya, nggak bisa saja dipatokkan untuk mengatakan Mekah waktu itu tidak ada, karena yang saya katakan tadi ya ya pakai logika aja, guys. Jadi kita tuh harus detail untuk jadi suatu kasus tuh dibedah detail. Jangan hanya berdasarkan gini langsung percaya, enggak. Harus pakai logika kita juga gitu. Dan kita harus kaji dengan logika dan kita harus lihat detailnya bagaimana gitu. 809. Kemudian yang keempat ada Eratosthenes. Eratosthenes ini pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Lagi sebelum Masehi. Nanti kita akan lihat sejarahnya ya. Jadi itu
setelah Masehi baru ada tempat itu menjadi tempat penggembalaan, belum kota sama sekali guys. Kita akan lihat guys. Berkeliling sepenanjung Arab dari Laut Merah, kemudian Yaman, Israel, dan Syria. Dia tidak menjumpai ada kota atau desa yang bernama Mekah. Dalam perjalanannya hanya menemui suku nomaden yang barbar, yaitu suku Badui di daerah Arab. Tapi Nah itu suku Baduy itu, mereka waktu itu berarti dia nggak tahu dia. Ya. Suku Baduy itulah yang menjadi dari suku Quraisy. Jadi itu yang mereka temukan itulah. Mereka itulah orang yang yang bertempat tinggal di wilayah namanya Mekah, belum kota guys ya, hanya suatu wilayah gitu, dan juga desa gitu. Baduy itulah kuncinya, tapi itulah ya mereka ini nggak teliti gitu dalam ekspor gitu kan. tidak ada nama kota ataupun desa yang bernama Mekah. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, ini saya catat 5 saja. Ada Agatharchides. Jadi Agatharchides ini pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, dia Lagi semuanya sebelum Masehi gitu. berkeliling dan mendeskripsikan wilayah Arabia Barat. Dia menjumpai suku Nabatean atau suku Arab kuno di Yordania. Dan dia melanjutkan perjalanan sampai ke utara Arabia. Dalam perjalanannya dia menuliskan secara detail populasi penduduk, kota. Ingat dia dari wilayahnya ke utara Arab ya, berarti tempat lain kayak timur, barat, selatan itu Tenggara belum dikunjungi gitu guys. Pelabuhan, kuil, tempat ibadah, dan gunung sampai ke daerah Yaman. Tapi dia tidak menyebutkan ada wilayah yang bernama Mekah. Bisa dilihat di halaman 115 sampai 116. Jadi mungkin si penanya kepada Ustadz Suarsono tadi itu pernah membaca buku ini ya. Jadi itu ditanyakan. Nah memang dalam sejarah ini, dalam bukunya Dr. Rafat Amari, tidak pernah ada nama Mekah sebelum Masehi. Jikalau memang Mekah itu sudah ada di zaman Abraham atau menurut mereka Ibrahim tadi itu, pasti di perjalanan orang-orang terkenal, sejarawan Yunani terkenal tadi itu, mereka menyebutkan ada nama Mekah. Terima kasih, semoga ini menjadi... Oke, sekarang kita akan cek sejarahnya guys ya. Berarti dia menyimpulkan dengan dangkal gitu. Coba kita lihat versi Islam. Ini saya ambil dari sejarah ya tentunya. Kita akan lihat sejarah versi Islam. Nah, perkembangan kota Mekah. Jadi sebenarnya walaupun dikatakan kota Mekah, belum kota Mekah, tapi perkembangan yang bakal jadi kota Mekah gitu guys. Nanti kita lihat kenapa gitu kan. Tidak terlepas dari keberadaan Nabi Ismail dan Hajar sebagai penduduk pertama kota ini yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Maksudnya kota ini bukan waktu berupa kota guys. Jadi kota itu kira-kira berapa gitu kan. Jadi waktu itu namanya adalah gini loh, kayak kota Pekanbaru. Jadi dulu tuh penduduk pertamanya siapa gitu. Bukan berarti itu udah jadi kota guys, belum gitu kan. Tapi yang tinggal sih dulu tuh di kota Pekanbaru ini, yang sebelum itu namanya belum kota Pekanbaru guys, siapa. Jadi sama sih itu guys. Itu ya. Yang ditempatkan oleh Ibrahim atas perintah Allah gitu kan. Pada perkembangannya muncul orang-orang Jurhum yang akhirnya tinggal di sana. Nabi Ismail menikah dengan putri Muzaz bin Amr, suatu tokoh dari kabilah Jurhum. Kemudian Nabi Ismail dan dari pernikahan ini kemudian berkembang menjadi penduduk Makkah. Nah, ingatnya penduduk ya, belum kota. Pada masa berikutnya, kota ini dipimpin oleh Quraisy yang merupakan kabilah suku yang utama di Jazirah Arab karena memiliki hak pemilihan terhadap Ka'bah. Jadi ini sekali lagi, ini walaupun dikatakan kota, belum kota guys. Nanti kita lihat kenapa gitu kan. Suku ini terkenal dalam bidang perdagangan, bahkan pada masa itu aktivitas dagang mereka dikenal hingga Damaskus, Palestina dan Afrika. Nah, aktivitas dagang mereka itu sudah dikenal hingga Damaskus, Palestina dan Afrika. Berarti kalau mau cek di mana tuh guys, harus cek dari dokumen Damaskus, Palestina dan Afrika. Bukan dokumen Yunani tadi gitu. Karena seperti yang saya katakan ya, bisa gini deh. Misalnya kayak logika ya, mungkin seandainya ini kota sekalipun ya kita paksakan ini kota ya. Kota yang Anda kenal, jadi bayangkan jadi misalnya.
kayak 2 orang ekspedisi, ada bisa tengok deh di YouTube itu ya, ekspedisi Indonesia Biru. Mereka setahun jalan itu lebih ya, mereka belum menemukan semua tempat. Mereka belum menjangkau semua tempat, belum mendokumentasikan semua tempat gitu, ya kan. Jadi ada tempat namanya misalnya di wilayah di daerah Papua pedalaman yang belum mereka susuri. Nah, apa kita tanya sama mereka? Tidak. Meskipun mereka eksplor gitu, karena belum tentu mereka dapat eksplor semuanya. Siapa yang tahu yang pernah sana itu? Misalnya di suatu tempat, anggap di Papua tuh namanya kayak di anggaplah nama tempatnya sesuatu gitu. Anggaplah nama tempatnya misalnya A, kota apa tempat A gitu, wilayah A. Nah, yang tahu siapa? Yang pernah ke sana. Mungkin yang pernah ke sana itu adalah orang dari mana gitu, yang pernah ke sana gitu kan. Jadi dia yang tahu gitu, ya kan. Nah, misalnya orang di sana tuh di wilayah itu dia pernah dagang dengan orang dari NTT. Nah, itu orang NTT yang tahu kan. Nah, makanya ya yang tahu itu adalah mengenai daerah itu adalah karena mereka dagang ya hingga dikenal hingga Damaskus, Palestina dan Afrika. Makanya sumbernya harus dicek dari sini, Damaskus, Palestina dan Afrika. Bukan dari Nani tadi guys gitu loh. Itu loh sebenarnya itu loh sebenarnya. Nah, tokoh sebagai kepala kabilah Quraisy adalah Qusay yang dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Pada saat itu Mekah tidak berbentuk kerajaan. Nah, ingat tidak berbentuk kerajaan, hanya sebagai tempat tinggal suku Quraisy. Jadi sebagai tempat tinggal guys, belum kota gitu, ya kan? Hanya sebagai tempat tinggal guys. Ingat itu. Ini waktu itu udah ada Abu Talib guys, berarti udah abad-abad ke-3 lebih gitu kan. Jadi dari itu kan semuanya data sebelum Masehi kan. Nah, sedangkan abad ketiga aja itu ya, itu abad ketiga atau abad kelima ya, ini kan Nabi Muhammad kan lahir. Jadi abad kelima lah mungkin itu. Karena kan pamannya Abu Talib ini kan lahir ketika ketika Muhammad lahir. Berarti abad kelima nih guys. Nah, abad kelima aja itu belum jadi kota, hanya sebagai tempat tinggal suku Quraisy guys. Nah, tadi itu semua penelitian itu kan ekspor kan dilakukan semuanya sebelum Masehi gitu kan. Jadi sekali lagi ini missnya banyak tuh guys. Jadi dia pun sumbernya bukan dari Damaskus, Palestina dan Afrika gitu. Nah itu pun di kejadiannya ekspor itu sebelum ini guys, sebelum ini terkenal. Jadi waktu itu aktivitas dagang mereka itu dikenal hingga Damaskus, Palestina dan Afrika itu baru pada abad 5 guys. Makanya sama kayak bisa gini lah ya. Saya dagang nih, baru di tahun 2021 deh guys. Anggaplah kita ngomong apa deh, tahun aja deh. Tiba-tiba dia pakai data, saya baru kenal nih, saya dagang dengan orang Jawa. Saya kan di Sumatera nih. Saya dagang dengan orang Jawa, orang Kalimantan, Bali misalnya kan. Nah, baru itu terkenalnya baru sekarang 2021 dan itu pun yang tahu kan mereka orang Jawa tadi, Kalimantan sama Bali. Orang-orang ekspor kan nggak tahu itu, belum tentu tahu gitu kan. Nah, tapi diambil data dari orang ekspor tahun 70. Ya belum lah, saya belum terkenal gitu kan. Jadi sekali lagi, makanya salah data guys seperti itu kan. Nah, pada musim panas, suku Quraisy biasa pindah ke Syam, sedangkan pada musim dingin pindah ke Yaman. Meskipun demikian, sudah ada pembagian jabatan di Mekah. Di antaranya hijabah, ya, pemegang kunci pintu Ka'bah, pengawas mata Zam-Zam, penjaga makanan bagi tamu Mekah, dan atau baju perang dan pemimpin pasukan perang itu. Ini terlalu panjang ya, kita tulis saja. Nah, barulah pada tahun 571 Masehi ya, Nabi Muhammad langsung dari Nabi Ismail setelah Qusay lahir di kota ini untuk berdewasa. Nah, jadi sekali lagi guys ya, intinya lah kita tutup nih. Intinya adalah di Juli salah data ya. Pertama dia mengambil data ya itu bukan dari Damaskus, Palestina, Afrika. Yang mana aktivitas dagangnya kaum Quraisy itu sama mereka gitu. Nah, tapi dia ambil dan itu pun baru terkenalnya baru abad kelima. Tapi dia ngambil data dari abad sebelum Masehi gitu. Ya nggak nyambung lah ya. Nah, jadi dan dia menyamakan antara Mekah dengan Ka'bah. Padahal beda. Jadi Ismail dan Ibrahim atau Adam Hawa itu bukan bangun Mekah, bangun Ka'bah gitu. Dibilang bangun Mekah gitu. Jadi sekali lagi ya adalah kalau gitu. Ini video yang tidak ada faedahnya guys. Tapi faedah maksud saya tuh dia bikin video itu nggak ada faedahnya. Untung ada kita teliti dan kita kaji dan akhirnya kita bisa bongkar di mana misalnya gitu. Pertama dia sudah tidak menyimak kata Ustadz tadi. Ustadz tuh bilang padahal Adam Hawa diletakkan di surga, diturun ke bumi, berpencar, ditemukan di Jabal Arab gitu. Bukan diturunkan di Jabal Arab itu guys. Itu dia.
Jadi sekali lagi ya udah itulah guys, kalau gitu kita sekian dulu video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.